Pelapor kita kali ini namanya adalah Syifa. Syifa ini adalah pengantin baru. Dia melaporkan suaminya ini sudah tidak pulang ke rumah selama 3 hari ini. Assalamualaikum Syifa. Syifa, halo. Mama kenapa? Kenapa? Ya Mbak itu aku lagi beresin bajunya Haikal kan. Aku percaya banget itu selingkuh. Itu biasa kalau keluar kota pasti selalu bilang aku. Tapi dia nggak bilang sama sekali. Haikal suami kamu, dan ini kamu bawa apa nih? Ini kemejanya Mas, yang terakhir dipakai sama dia sebelum dia pergi 3 hari menghilang. Syifa curiga suaminya berselingkuh setelah dia menemukan kemeja suaminya yang ada noda lipstiknya. Selain itu dia juga menemukan sebuah benda di mobil. Dan benda itu adalah... Lipstick siapa aku juga nongkrong di mobil, aku nggak ngerti. Kalau aku lagi hamil anaknya dia yang pertama, aku baru 2 bulan hamil. Nah, lipstik ini ketemu di mobil. Iya. Dan itu bukan lipstik kamu. Bukan, aku gak punya lipstick yang kayak gini. Aku gak pernah pakai menor-menor gini, jelek banget. Oke, ini apa nih yang lo buat tadi? Gue lihat lo ngambil kaleng di bawah. Aku gak tahu, aku sering banget dapet kaleng kayak gini, tapi aku gak pernah buka, aku takut isinya macam-macam. Oh, jadi lo sering dapet kayak gini di depan Dari depan rumah. Kaleng apa itu? Dia bilang bahwa itu yang sering dia dapatkan akhir-akhir ini. Tapi dia bilang dia nggak pernah buka kaleng. Itu selalu Tapi lo ada curiga nggak sama siapa gitu aku kira-kira? tuh kayak sekretarisnya. Karena dia tuh jarang banget pulang, selalu ke kantor terus, Kak. Maksudnya sekretaris suami lo? Iya. Oke. Coba kita buka kali ya. Dan benar saja saat kita buka, kita nemuin kertas di mana di situ ada cairan kental yang baunya amis, dan tulisan di kertas tersebut adalah ceraikan Haikal, kamu tidak pantas untuk dia. Artinya itu adalah surat kaleng. Itu namanya adalah teror. Dan dia curiga yang meneror dia itu adalah selingkuhan suaminya. Amis banget nih, Bu. Iya bau banget. Kayak lendir kuda. Sebelumnya kamu nggak pernah buka? Enggak, aku takut, Mas. Takut isinya macam-macam. Jadi lo buang aja gitu? Iya, aku nggak pernah buka sama sekali. Siapa? Aku takut. Saat kita membicarakan kertas di surat kaleng tersebut, tiba-tiba... Oke, ya udah sekarang gini aja deh. Ada petunjuk lain nggak? Haikal, apaan kamera merah, Mas Haikal bakal pulang 3 hari, Mas. Mas siapa? Di sini saya dari Pegadaian buat ngambil mobil Mas Haikal. Tuh. Kamu enak aja pengen ngambil mobil orang. Mas Haikal gade itu mobil. Gade kan mobil harus di Gade ada mobil ada di sini. Kamu Gade mau itu nipu? di KB. Mau nipu ya? Kagak Mas, saya kesini menjalani tugas. Ini suratnya. Orang bebek kami tulis sama saya. Syifa bingung dong. Kok mobilnya ditarik? Padahal dia setahu dia suaminya itu nggak pernah ngegadein barang, nggak pernah beli mobil secara kredit, itu semua cash. Buat apa duitnya? Oke, sekarang gini. Ngegadainya berarti buktinya apa? Mobilnya ada di sini, yang digade apanya? BPKB Mas. BPKB. Ya. BPKB pasti ada di sini kan? Ya udah mana kunci? Coba cari BPKB-nya. Oh ya. Mau nipu ya kamu ya? Jangan sembarangan Mas. Di sini saya
menjalani tugas itu ada Kenapa? Kenapa? BPKB sama semua mas masih aku hilang. Apa? Semua emas aku sama BPKB Emas, hilang. perhiasan, Hilang BPKB semua. mobil hilang. Saya nggak mau tahu mbak, kunci mobil mana. Terus kita gimana bisa percaya dong? Kalau nggak percaya, mbak ikut saya. Kalau nggak mbak sama mbak ini kantor saya. Kenapa lo milik situ? Kenapa nggak masuk ya? Ya udah sekarang gini aja deh, ambil dulu kunci mobilnya. Gak apa-apa. Nggak kok, ada kita. Nah, kita sama-sama ke kantor laki-laki tersebut memaksa Syifa untuk menyerahkan mobilnya. Namun kan saya nggak bisa percaya begitu saja. Kita takutnya itu penipu. Sampai akhirnya saya punya inisiatif, ayo datang dulu ke kantor kamu. Kita pengen ngecek kantornya bener apa enggak. Nanti saya kasih kunci mobilnya setelah saya cek kantor kamu itu betul atau valid atau tidak. Oke, sekarang gini aja, lo tenang aja. Pokoknya kunci mobil kan masih dipegang sama gue gitu kan ya. Sekarang kita datang dulu ke kantor pegadaian dia. Dan biasanya kalau kita ngegade itu ada beberapa pegadaian yang menanyakan alasan kenapa barang-barang itu digade. Apalagi kalau yang digade itu sampai BPKB mobil. Oke, sekarang kita kembali lagi ke kemeja ini. Dan saat kita membahas kemeja biru yang tadi, tiba-tiba, loh. Apa nih? Hah? Lu nggak tahu di ini ada Cipinang Indah, Jalan Cipinang Indah, Blok G. Oke, ini alamat. Sama sekali alamat ini. Alamat apa nih Cipinang Indah? Gak tahu. Ini ada nomor teleponnya juga lagi. Saya coba untuk telepon ke nomor tersebut. Dan saat saya telepon, ternyata yang mengangkat adalah cewek. Ini siapa ya? Itu siapa ya? Kan nelfon aku. Ini rumahnya bener nggak di Jalan Cipinang Indah Raya? Ini kamu kan yang nelfon saya. Iya kan? Mesti kamu tahu dong siapa saya. Iya, boleh kenalan nggak? Maaf ya mas, saya nggak buat main-main. Telepon itu tuh nggak perlu buat main-main. Iya. Ya? Ini alamatnya tapi bener Cipinang Indah Raya 2. Siapa anda? Peduli apa? Kamu telepon saya nanya-nanya alamat. Itu siapa? Sari ini sih. Maju mundur maju. Cantik. Iya, kita cuma mau tanya doang, Mbak, namanya siapa? Tolong ya mas, tolong denger ya. Saya sudah menikah. Saya nggak perlu main-main kayak begini. Matiin. Oke, ya udah, oke, sekarang. Pada dulu masih ikutin gak sih itu? Oke. Oh, nah ini di kantornya kali ini. Lalu sesampainya kita di kantor cowok yang tadi, kita melihat sebuah keanehan dan kejanggalan dari bentuk kantor tersebut. Dari depan kita lihat itu kayak rumah. Tapi saat kita masuk ke dalam rumah tersebut, ternyata memang dalamnya adalah kantor. Namun ada yang aneh. Saat laki-laki tersebut masuk ke kantor itu, dia membuka sepatu atau sendalnya. Ini masuk kantor kayak masuk masjid. Oke, ini menggadaikan satu unit BPKB, OT. Ini ada lagi perhiasan emas berapa karat, ini kantongnya berapa gram, Coba deh, saya lihat deh. Ya ampun mas, ini semua mas aku mas. Ternyata berkas-berkas itu memang membuktikan bahwa Haikal, suaminya Syifa, ternyata memang menggadaikan BPKB dan perhiasan-perhiasan mereka. Oke, terus jadi intinya dia ngegadain. Iya mas, dia ngadein itu totalnya 100 juta lebih. 100 juta? Buat apaan aja? Saya mana tahu mas, saya mau belinya. Kalau nggak percaya, Oh masih ada baliknya. iya tuh. Oh ini ada keterangan nih, alasan menggadaikan barang-barang ini untuk keperluan rumah sakit, biaya berobat, dan biaya persalinan adik. Adik, dia punya adik. Ya punya adik mas, itu cuma anak semata wayang mamanya. Dia nggak punya adik, nggak punya adik. Jadi itu buat berobat siapa? Persalinan siapa? Sedangkan Syifa sendiri hamilnya baru 2 bulan. Sekarang saya tanya, saya bisa ngambil mobil anda nggak? Jangan dong mas. Ya di situ tertera mbak, dia nunggak berapa kali. Ya, Tapi lo bisa bertanggung jawab kan nih kantor lo di sini ya? Bisa. Maaf mbak, saya mau nanya mbak. Ini emang dia kerja di sini tapi benar ya? Iya.
Oh, ya udah. Ya udah sekarang gini aja. Kalau ada apa-apa, gue nggak tahu lo. Gue mau tahu lo. Ntar tunggu foto. Ngapain foto-foto? Ya kalau misalnya orang jahat gimana? Ya, terpaksa saya moto orang itu. Takutnya kan dia nipu. Jadi kita punya bukti kalau sampai dia nipu, saya punya bukti foto muka orang tersebut. Foto nggak apa-apa ya, karena kalau gue takutnya ada apa-apa nih. Lo ngapain lo begitu? Kang ini suruh foto, ya udah saya gaya.